Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ayu Adelia dengan NIM 0801118823280001. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas lampiran soal pada bab 6 yaitu mengenai Microsoft Excel, yang mana pada kali ini saya akan membahas soal di Microsoft Excel dengan soal nomor 1, yaitu buatlah tabel data seperti di bawah ini. Kemudian isi bagian yang kosong dengan ketentuan sebagai berikut. Ada A, B, C, D, dan E. Nah, langsung saja kita buat tabelnya. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft Excel yang sudah ada di laptop atau komputer kita. Lalu kita pilih New File atau Blank Workbook. Kita buka. Dan lalu kita buat tabel seperti ini. Seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 11 atau juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Langsung saja ini kita buat nomor, nama, sebelum NIM, nama, setelahnya nilai. Nah, di nilai ini kita buat 4 karena nanti kita akan mengisi di sini nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS. Caranya kita blok dulu semua 4 sel ini, lalu kita pilih yang ini, Merge and Center. Lalu kita klik. Nah, dia sudah berubah menjadi ini. Ini kita masukkan nilai. Selanjutnya juga di sini juga sama. Kita masukkan nilai juga. Pilih ini lagi. Kita masukkan nilai. Lalu di sini kita masukkan keterangan. Kita hapus juga kolom di tengahnya. Ini karena 2 berarti kita hapusnya di sini juga kita hapus. Oke. Ini nilai. Ini kita hapus dulu seperti ini. Dan masukkan keterangan. Keterangan. Oke, semoga seperti ini. Nah, oke. Dan jawaban nama dan ini juga kita gini. Nih, seperti ini. Kita ini kalau kita mau di tengah kita center pilih yang ini dan nomornya juga seperti ini. Nah, dia semua sudah di tengah. Lalu kita isi di sini dengan nilai tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, lalu di sini kita buat nilai angka dan nilai huruf. Lalu kita buat tabel sebanyak, ini yang diminta di sini ada 10 data. Berarti kita buat tabelnya di sini 1, 2 sampai 12 tabel di bawah sini. Ini, udah ini kita pilih tabelnya di sini di bottom border. Lalu kita klik all borders. Nah, lalu muncul tampilan tabel seperti ini. Dan NIM-nya ini kita perbesar dengan klik di sini, lalu kita perbesar. Namanya juga kita perbesar. Oke. Selanjutnya kita kasih nomor. Ada cara yang mudah untuk mengasih nomor tanpa kita klik satu persatu di sini. Ini kita buat dulu nomor 1, 2. Terus kita blok nomor 1, 2 ini seperti ini.
Nah, lalu kita arahkan kursor ke bawah sini sampai dia berubah menjadi tanda panah seperti ini, lalu kita tarik saja ke bawah. Nah, oke seperti ini. Ternyata tabelnya kurang, kita tambah dulu. Nah, oke. Nah, ini kita senterkan dulu di sini. Lalu kita masukkan NIM, nama, dan lain-lainnya ini sesuai dengan kebutuhan. Tapi di sini saya akan menulis NIM-nya. Oh iya, sebelum itu kalau di Excel itu kan kalau kita nulis angka 0 atau angka kosong di depan, itu dia akan berubah seperti ini. Jadi dia tidak akan nulis angka 0. Caranya supaya angka 0-nya ada, kita tambahin tanda petik satu di sini. 08 misalnya saya NIM-nya 080122240001. Enter. Nah, dia langsung muncul angka 0 di depannya. Jadi jika kita mau menaruh atau mengasih tanda 0 di depan, maka kita tambahkan tanda petik. Kita lanjut aja, kita masukkan. Nah, seperti ini. Dia jadi. Nah, lalu namanya ini kita isi sesuai kebutuhan kita. Di sini saya mencontohkan namanya, kita buat dulu 10 nama. Melani Putri, Naila, Ida, Intan Ramadhani, setelah itu Aziza, misalkan, lalu Rahel, Ramadan, Ramadhani, setelahnya Jessica, Adelia, Inaya, Naifatul, lalu siapa lagi ya? Kita taruh namanya di sini, misalkan um, Cika, Zepira, dan yang data ke-10 itu kita buat hmm, Talita. Nah, setelah itu kita isi nilai tugas kuis UTS UAS. Misalkan di sini kita taruh 80, di sini 70, ini 87, 88, 86, 78, 90, 88, 87, 85. Nah, setelah itu kita masukkan nilai kuis 80, 82, 83, 82, 80, 85, 84, 83, 88, 86, 85. Oke. Selanjutnya kita masukkan nilai UTS. Oh, sebelum itu kita masukkan nilai maksimum dan nilai minimum nilai rata-rata sama jumlah nilai dulu. Kita buat tabelnya di sini. Oke, 1, 2, 3, 4. Kurang satu lagi. Seperti ini. Oke, sini, sini juga, sini juga. Oke, seperti ini. Kita sama, kita hilangkan dulu di sininya dengan menggunakan mail match, dengan menggunakan match center. Maksudnya kita hilangkan dulu sini. Oke.
Masukkan nilai, ini nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata. Nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata. Terakhir itu ada jumlah nilai. Jumlah nilai. Oke. UTS-nya juga kita masukkan misalnya 78, 77, 76, 80, 81, 79, 80, 83, 6, 78, 77. Oke. Nilai US-nya juga kita masukkan, misal 80, 80, kita 83, 82, 85, 84, 83, 78, 82, dan 80. Oke. Nah, ini udah semua kita masukkan ininya. Selanjutnya kita menghitung nilai angka. Nah, di sini untuk menghitung nilai angka, kita masukkan rumus yang ini. Langsung saja kita masukkan nilai angka, kita buat sama dengan, klik sama dengan, buat dulu sama dengan, lalu sebentar, kita jangan zoom dulu. Sebenarnya ini nge-lag. Oke, sama dengan, lalu kita masukkan nilai tugas. Tugas, klik mouse-nya di D, D3 ini, lalu kita kali dengan nilai tugas tadi 0,1, ini 10%, berarti kita kali dengan 10%, 0,1, lalu kita tambah dengan nilai kuis, dikali nilai kuis itu bobotnya 15%, yaitu 0,15, lalu ditambah nilai UTS. Nilai UTS itu bobotnya 35%, dikali 0,35, lalu ditambah UAS dengan bobot 40% atau 0 dikali 0,4. Lalu kita enter. Nah, lalu dia langsung muncul seperti ini. Kita tinggal arahkan kursornya ke bawah, ini dengan ada tanda panah, lalu kita ke bawah seperti ini. Oke, dia langsung muncul nilai angka. Jadi, cara mudahnya kita untuk menghitung jumlah nilai angka, kita menggunakan rumus seperti ini, sesuai dengan bobot yang persen yang dikasih. Lalu, kita hitung nilai maksimum. Untuk menghitung nilai maksimum, kita masukkan nilai sama dengan max, lalu kita pilih yang ini. Jangan lupa tanda kurung. Kita pilih, bentar, sama dengan max. Kita ini sampai bawah, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, dia langsung muncul nilai maksimumnya. Selanjutnya, untuk menghitung nilai minimum sama dengan nilai maksimum, cuman bedanya di kalau maksimum itu kita sama dengan max, sedangkan nilai minimum kita masukkan sama dengan min. Sama dengan min, jangan lupa buka kurung, lalu kita blok semua sel ini, tutup kurung, lalu enter. Dia langsung muncul nilai minimumnya. Sedangkan nilai rata-rata kita menggunakan average.
Average itu untuk menghitung nilai rata-rata sama dengan average, lalu tutup buka kurung, dan kita blok juga semua sel ini, lalu tutup kurung dan enter. Selanjutnya, untuk jumlah nilai ini kita menghitung jumlah keseluruhan nilai itu menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, kita blok juga sama, dan tutup kurung, enter. Jadi setelah kita memasukkan nilai-nilai angka, lalu kita beralih ke huruf. Nah, di huruf ini kita pakai rumus if, teman-teman. Jadi kita di untuk menentukan nilai huruf ini kita menggunakan rumus if. Caranya ialah kita sama dengan if buka kurung, kita klik tabel yang di ada H3 ini, yang ini. H3 yang mana kalau kurang dari atau sama dengan 40, itu nilainya E. Nih, yang ini kita beralih ke sini nih. Sudah dikasih tahu di soal kalau nilai hurufnya segini. Lalu kita kembali ke if lagi. If H3, if H3, kita klik manual aja. If H3-nya kurang dari atau sama dengan 55, itu nilainya, koma dulu, nilainya D. D, lalu kita koma, if lagi, if H3 kurang dari sama dengan 70, itu nilainya adalah C. Selanjutnya, koma, if lagi, buka kurung, H3 itu kurang dari atau sama dengan 85, nilainya itu B. Dan, koma, if H3 kurang lebih dari 85, itu nilainya A. Ini kita hitung dulu berapa kurung yang kita pakai. 1, 2, 3, 4, ada 5. Berarti kita tutup kurung dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Nah, lalu kita tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Ya, jadi. Nah, selanjutnya kita menghitung keterangan. Keterangan di sini kita menggunakan rumus lookup. Nah, yang di sini masukkan data menggunakan rumus lookup untuk beberapa sel. Nah, jadi kita menggunakan rumus lookup untuk mengetahui keterangan ini atau apakah jangan menggunakan manual karena itu kita tidak perlu menggunakan manual lagi, jadi kita menggunakan rumus lookup. Nah, kita buat tabel bantunya dulu, kita buat huruf di sini keterangan dan huruf A, B, C, D, dan E. Nah, untuk keterangan A itu sangat baik, B itu baik, C itu cukup, D itu kurang, dan E itu sangat kurang. Nah, setelahnya kita buat tabel. Oke, others. Nah, untuk menggunakan rumus lookup itu cukup mudah. Kita klik tabel yang di sini, kita sama dengan masukkan rumusnya lookup, buka kurung, kita pilih sel yang mau kita, karena kita mau tabelnya menggunakan huruf ini, jadi kita pilih sel yang huruf yang ini, lalu koma, dan kita blok semua sel yang telah kita buat tadi. Dan jangan lupa kita kunci dengan Fn plus F4. Nah, kalau di laptop saya, untuk menguncinya itu menggunakan Fn plus F4. Itu tergantung laptop teman-teman masing-masing. Lalu jangan lupa kita tutup.
dan enter. Lalu dia langsung muncul baik keterangannya itu baik dan lalu kita tinggal tambah aja kursornya ke bawah lalu selesai. Nah, inilah tampilan yang udah kita buat dan terakhir kita buat grafik nilainya. Buat grafik nilai angka. Untuk membuat grafik nilai angka, kita pilih dulu nilai angkanya ini, kita blok dan kita pilih kontrol, jangan dilepas, lalu kita pilih namanya di sini. Oke. Lalu untuk membuat grafik, kita ke insert, lalu kita pilih chart, bar chart. Nah, ini bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan ini. Nah, lalu dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Tapi dia tidak muncul nama. Coba kita ulang. Kita pilih angka, kontrol, lalu pilih ini. Oke, lalu sudah semua ini kita buat grafik nilainya. Kita pilih angka, nilai angka ini, yang ini, lalu kita ke menu insert dan pilih chart ini. Lalu dia langsung muncul grafiknya seperti ini. Kita taruh aja di sini grafiknya, kayak seperti ini hasilnya. Jadi inilah membuat cara membuat tabel seperti soal ini. Nah, jadi kita review kembali. Kita tinggal masukkan semua yang kita butuhkan di sini seperti NIM, nama, nilai-nilainya, nilai angka, huruf, keterangan. Dan jangan lupa, kalau di Excel, kita untuk menggunakan nol di depan, kita tambahkan tanda petik di depannya. Jadi dia otomatis akan terbuat nol. Kalau kita tidak menggunakan tanda petik, nolnya itu tidak akan muncul di Excel. Lalu kita buat nama seperti biasa, tugas kuis, nilai tugas kuis UTS, UAS kita buat juga seperti biasa. Nah, untuk menghitung nilai angka, ini kita menggunakan rumus ini. Misalkan 80 tugas 80 nilai tugas itu berapa bobotnya seperti itu. Lalu untuk menghitung huruf, kita menggunakan rumus if. Dan untuk menghitung nilai maksimum, kita menggunakan rumus max. Untuk minimum, kita juga menggunakan sama seperti max, tapi beda. Kalau max itu max, untuk maksimum itu max, untuk minimum itu min, dan jumlah rata-rata kita bisa menghitungnya menggunakan average, dan jumlah nilai bisa kita menggunakan sum. Nah, untuk mengetahui nilai huruf, kita menggunakan if tadi, dan untuk keterangan, kita bisa menggunakan rumus lookup, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin itu saja. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.